Saya ke Bang Denny Kurniawan. Kalau ke Bang Denny saya nanyanya bukan ADV aman ya, karena ADV-nya ada apa enggak. Karena saya agak sedikit tahu ADV-nya. Baik, apakah background Bang Denny sebagai salah satu aktivis buruh hari ini juga, ini kan penting, Provinsi Lampung juga hari ini banyak sekali pabrik dan juga perusahaan yang ada di Provinsi Lampung. Apakah sejauh ini juga kebijakan dalam redaksi di Fajar Sumatera dan juga Fajar Surya Televisi masih konsisten dalam hal mengawal isu buruh? Lalu apakah kemudian FS TV ini dan juga Fajar Sumatera ini menjadi salah satu media kiri yang coba berdasarkan gagasan dan idealisme Bang Denny? Ini tendensius ya. Tendensius ya. Tanggal 20 penggajian. Ya, terima kasih Risma. Jadi harus diakui memang cukup berat tantangan bagi saya terutama ketika mencoba untuk mempraktekkan diri dalam satu proses merealisasikan gitu ya. Yang dulu kita bersama-sama di jalanan, kemudian di pabrik-pabrik gitu kan, di pabrik-pabrik bersama teman-teman buruh, bagaimana memperjuangkan keberlanjutan kerja, memperjuangkan upah buruh gitu kan, yang tentunya tuntutan-tuntutan tersebut mendorong pada kehidupan yang lebih baik gitu kan. Nah, hari ini kemudian ketika proses kehidupan terus berjalan gitu kan, dan kemudian ada satu alih profesi gitu kan, yang bagi saya ini merupakan tantangan yang cukup berat gitu. Bagaimana ketika saya di sini dan Miko mungkin yang juga punya basic dalam perjuangan mahasiswa gitu kan, secara praksis gitu kan, mencoba untuk merealisasikan bagaimana dalam konteks kesejahteraan kehidupan dari seorang jurnalis misalnya. Nah, tentu menjadi beratnya adalah ketika kita harus mempraktekkan pada regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu kan, dan bagaimana memenuhi rasa keadilan itu sendiri. Dan ketika ini kita jalankan, beratnya tadi ternyata betul-betul berat gitu. Bagaimana di satu sisi gitu, pada satu konteks perusahaan media ini seperti dua sisi mata uang. Di sisi pertama dia mencoba untuk memperjuangkan satu idealisme gitu kan. Di sisi lain kemudian tantangannya adalah bagaimana menjawab problem solving dari perusahaan media itu sendiri gitu. Maka ketika kemudian betapa sulitnya menggaji karyawan gitu ya, maksudnya Bang ya. Ketika terjadi satu benturan-benturan terhadap sebuah produk pers gitu kan, kemudian ada kompensasi-kompensasi dalam bentuk iklan, advertorial gitu. Kemudian yang ini akan berdampak pada konsistensi dari nilai-nilai yang termanifestasi dalam produk pers itu sendiri gitu loh. Nah, di sisi yang lain kemudian apa yang kemudian didapat oleh sebuah perusahaan pers yang ini kemudian direalisasikan dalam kesejahteraan jurnalis itu sendiri atau pekerja pers itu sendiri, yang kadang-kadang ini harus diakui belum cukup untuk memenuhi rasa keadilan itu sendiri gitu. Maka yang harus saya buka sedikit dalam dapur perusahaan Fajar Sumatera, saya mempraktekkan dengan sistem syariah gitu. Misalnya gitu, ketika ada teman-teman yang mendapatkan satu tawaran kerjasama gitu kan, apakah itu iklan, apakah itu advertorial, misalnya nih Risma gitu kan, ternyata dalam diskusi kita malam ini gitu kan, ternyata sponsornya dari Rahmat Hussein atau misalnya dari Bung Wahrul gitu kan. Ternyata nilai kerjasamanya cukup menjanjikan misalnya kan gitu. Ya sudah gitu kan. Tinggal berapa Risma, berapa perusahaan gitu kan. Ya, misalnya jadi maksudnya ini advertorial gitu.
Ya nanti kita bisa bicarakan setelah selesai diskusi gitu kan. Apakah bisa di SPJ kan di Komisi 2 gitu kan atau di pemerintah Kota Bandar Lampung gitu kan. Nah, artinya tantangan-tantangannya ada di situ gitu kan. Dan problem yang saya hadapi mungkin akan menjadi sama dengan Miko gitu. Tapi semuanya ini ngebantalin gua, ngebantalin. Kemudian bagaimana praktek-praktek yang kemudian kita jalankan di perusahaan media atau pers ini menjadi apa ya? Menjadi satu fokus ketika bicara pada perjuangan rakyatnya gitu loh. Sulit nggak sih mengawal isu rakyat ketika berbenturan dengan isu politis yang ternyata lebih advertorial lagi? Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan enggak sulit. Enggak ya. Tapi kalau misalkan ada barter untuk take down berita bisa lah ya dibicarakan baik-baik ya. Itu saya seringkali menyampaikan kepada jajaran redaksi di Fajar Sumatera gitu dan FSTV misalnya ketika ini berbenturan dengan persoalan-persoalan rakyat gitu kan, maka sesuai dengan tagline kita yang terdahulu gitu, berani tanpa kompromi. Artinya kita berani melakukan satu terobosan, berani melakukan kritik terhadap pemerintah, terhadap perusahaan-perusahaan besar, tanpa ya artinya kita harus berani tidak menerima kompromi-kompromi apapun bentuknya gitu. Baik. Ya, kira-kira gitu kan. Tapi konsistensi Bang Dani sebagai aktivis buruh ini masih terrealisasi di Fajar Sumatera. Setiap tanggal 1 Mei Hari Buruh semua kru Fajar Sumatera diharuskan turun ikut serta aksi bersama dengan aktivis buruh. Cuma tidak boleh teriak naikkan gaji.